Opa Singa Tua, channel yang merakyat, channel Pancasila, channel apaan. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang IKN juga mempercepat Perpu Ciptaker. Untuk Ciptaker presiden bahkan menerbitkan Perpu. Kenapa untuk perampasan aset presiden tidak bisa menerbitkan undang-undang dengan mempercepat prosesnya di parlemen? Presiden juga bisa cawe-cawe dan menghentikan Muldoko Gate. Ingat, KSP Muldoko adalah anak buah presiden langsung di istana. Maka presiden seharusnya bisa menghentikan pembajakan, pencopetan, pembegalan Partai Demokrat yang dilakukan oleh kepala staf presidennya sendiri. Jangan biarkan pelanggaran hak berorganisasi ini, karena ini melanggar konstitusi. Presiden juga bisa cawe-cawe menghentikan bisnis anak-anaknya. Sudah jelas ada laporan di KPK oleh Badrun 10 Januari tahun lalu, sudah setahun lebih, tidak ada perkembangan. Tidak mungkin anak-anak Presiden Jokowi mendapatkan modal yang besarnya sampai ratusan miliar kalau dia bukan anak presiden. Itu adalah trading influence, itu adalah suap pada dasarnya. Jadi, kalau ingin dilakukan langkah-langkah intervensi yang positif, cawe-cawe hentikan bisnis-bisnis koruptif anak-anak Jokowi. Masih banyak lagi cawe-cawe yang lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi justru untuk kepentingan penegakan hukum, kepentingan pemberantasan anti korupsi, Presiden banyak lepas tangan, membiarkan KKN makin merajalela. Karena itu pesan kita kepada Presiden Jokowi, hentikan cawe-cawe yang mengganggu pemilu 2024, hentikan cawe-cawe yang menjegal calon presiden, lakukan cawe-cawe yang harus dilakukan presiden, seperti mendorong perampasan aset undang-undangnya, menguatkan kembali KPK, dan menghentikan bisnis-bisnis anak-anaknya yang koruptif. Dari Melbourne, Australia, Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai kol. Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat membikin perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong, kalau bohong digigit macam ompong. Anak ingusan yang angkuh di balik pantat bapaknya.
Anak ingusan yang angkuh di balik pantat bapaknya, berdiri di bawah panji-panji tipu-tipu, bersiap diracun kepentingan oligarki, diberi ribuan puji-puji asal mau menerima kursi. Anak ingusan yang angkuh di balik pantat bapaknya, menggantung dalam cakrawala angan, menepuk air di dalam kolam, menebar pesona di atas tahta, aji mumpung ketika berkuasa. Anak ingusan yang angkuh di balik pantat bapaknya, yang berjalan menuju lorong pinggir kota, yang diramu dan dielus-elus bakal jadi pimpinan kota. Anak ingusan yang angkuh itu bakal dipaksa untuk dimatangkan dengan karbit politik demi kepentingan kelompok agar tetap terjaga keamanan menuju birokrasi upeti. Anak ingusan yang angkuh di balik pantat bapaknya. Hai nak, belajarlah dulu bagaimana membersihkan ingus yang keluar masuk dari lubang hidungmu sebelum engkau memasuki gedung parlementer itu. Karena di sana adalah tempat sekumpulan para Dracula yang menari di atas kursi suara rakyat. Jika engkau tak pandai bersiasat, maka engkau pasti tersesat. Nah, baiknya bersilalah dulu, berkaca pada cermin bapakmu, istighfarlah, waktumu masih panjang dan saat ini engkau bukanlah apa-apa. 3 Sungka 9 Juli 2023. Opa Singa Tua. Para people yang kalau lewat membikin bergosong. Jadi anak janganlah suka bohong. Kalau bohong dibiji macam ompong. Itu adalah 27 miliar. Kabarnya diserahkan kepada Menpora Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo lalu dipanggil oleh kejaksaan untuk diperiksa. 1 hari setelah pemeriksaan Dito, itu ada seseorang yang menyerahkan uang 27 miliar dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat kepada Magdir Ismail. Nah, mungkin harapan dari orang tersebut dengan mengembalikan 27 miliar, kasusnya akan terhenti, hukum tidak akan berjalan. Tapi dia salah, bahwa hukum di Indonesia tidak seperti itu. Pengembalian uang
korupsi, hasil korupsi itu hanya meringankan, hanya menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman, bukan membebaskan dia dari hukuman. Nah, konon kabarnya orang yang mengembalikan ini siapa, majelis tidak mengungkapkan secara jelas siapa yang mengembalikannya. Tapi ada kabar, dan ini insya Allah A1 itu orang yang terlibat di dalamnya itu salah satunya itu adalah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Karena Kaisang diketahui mempunyai proyek bersama Dito Aryo Tejo. Nah, setan politik yang datang mencekik, walau di masa paceklik tetap mencekik. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya.